Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Perkenalkan, nama saya Lutfi Ariningsih dengan NPM 10020218088 dari Fakultas Dakwah, Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Judul penelitian saya ialah Strategi Dakwah Pengurus Masjid dalam Memakmurkan Masjid, Studi pada Masjid Agung Al-Ukhwah Kecamatan Sumur Bandung. Langsung saja kita masuki pembahasan pertama, yaitu mengenai latar belakang. Nah, masalah yang tengah kita hadapi saat ini, kurangnya pengelolaan kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilaksanakan pada suatu masjid. Kondisi saat ini, bahwa sampai saat ini dirasakan bahwa fungsi masjid masih terbatas hanya sebagai tempat ibadah. Sedangkan fungsi lainnya seperti sebagai pembinaan umat, tempat untuk meningkatkan iman dan takwa, serta meningkatkan kualitas kehidupan yang meliputi kesejahteraan kehidupan, ekonomi, gotong royong, dan ibadah sosial lainnya masih jarang dilakukan di masjid-masjid yang ada di Indonesia, terkhusus di Kota Bandung. Nah, padahal seharusnya kondisi ideal yang telah dibuktikan oleh sejarah bahwa masjid seharusnya memiliki multifungsi dalam lini kehidupan. Masjid bukan hanya tempat sholat, tetapi juga sebagai pusat pendidikan, pengajian keagamaan, pendidikan militer, dan fungsi-fungsi sosial ekonomi lainnya. Masjid, selain tempat ibadah, dapat pula difungsikan sebagai tempat kegiatan sosial, Nah, kondisi ideal seperti yang telah dibuktikan oleh sejarah bahwa seharusnya masjid memiliki multifungsi dalam lini kehidupan. Masjid bukan hanya tempat sholat, tetapi juga sebagai pusat pendidikan, pengajian keagamaan, pendidikan militer, dan fungsi-fungsi sosial ekonomi lainnya. Masjid, selain tempat ibadah, dapat pula difungsikan sebagai tempat kegiatan masyarakat Islam, baik yang berkenaan dengan sosial keagamaan, sosial kemasyarakatan, maupun yang berkenaan dengan sosial ekonomi dan sosial budaya. Kemudian tujuan penelitian. Tujuan penelitian pada penelitian saya kali ini itu ada 4. Yang pertama, untuk mengetahui kekuatan atau strength strategi dakwah yang diterapkan oleh pengurus Masjid Agung Al-Ukhwah, Kecamatan Sumur Bandung dalam memakmurkan masjid. Dan yang kedua, untuk mengetahui kelemahan atau weakness. Yang ketiga, untuk mengetahui peluang atau opportunity. Yang keempat, untuk mengetahui ancaman atau threat. Kemudian kajian teoritis. Kajian teoritis saya dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada strategi dakwah, yaitu metode, siasat, taktik, atau manuver yang dipergunakan dalam aktivitas kegiatan dakwah. Kemudian pengertian dakwah itu adalah, menurut para ahli fikih, sebidang tanah yang terbebas dari kepemilikan seseorang dan dikhususkan untuk sholat dan beribadah. Kemudian ada ruang lingkup masjid. Yang pertama ada idaroh, kegiatan yang bersifat kerjasama antara individu. Yang kedua ada imaroh, kegiatan untuk memakmurkan masjid. Dan yang terakhir ada riayah, kegiatan untuk memelihara fasilitas-fasilitas masjid. Selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian, yaitu jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan sebuah penelitian untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan menurut keadaan pada saat penelitian dilakukan. Kemudian pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif. Artinya, prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang diamati. Kemudian ada teknik pengumpulan data, itu ada 3. Yang pertama observasi, kedua wawancara, dan ketiga studi literatur. Selanjutnya ada teknik analisis data. Yang pertama
data collecting atau pengumpulan data, yang kedua data reduction atau pengurangan data, dan yang terakhir ada data display atau penampilan data. Kemudian hasil penelitian dan pembahasan. Nah, proses strategi dakwah pengurus dalam memakmurkan Masjid Agung Al-Ukhwah terdiri dari 2 tahap. Yang pertama, perumusan strategi. Menetapkan visi organisasi, yaitu terwujudnya masjid teladan yang nyaman dan sejahtera menuju Bandung Agamais. Nah, kemudian melakukan analisis lingkungan dengan menggunakan analisis SWOT, yaitu strength, weakness, opportunity, dan threat. Nah, untuk strength atau kekuatan itu sendiri, ada beberapa poin. Yang pertama, sumber daya manusia atau dengan kata lain pengurus yang berkualitas serta kompeten di bidangnya masing-masing. Yang kedua, berjalannya program dengan baik dan koordinasi yang baik pula antar pengurus. Yang ketiga, ada pengelolaan keuangan yang amanah. Nah, kemudian weakness-nya atau kelemahannya itu tidak semua pengurus paham akan eksistensi masjid itu sendiri. Kemudian banyaknya penghambat saat menjalankan program kegiatan dan dana sering tidak memadai. Nah, adapun opportunity atau peluangnya, letak masjid yang strategis berada di jantung kota. Yang kedua, tempat parkir yang luas. Yang ketiga, dekat dengan pusat pemerintah daerah Kota Bandung. Yang keempat, Masjid Agung Al-Ukhwah yang sudah terkenal. Yang kelima, menjadi tempat wisata religius. Dan yang terakhir, berkolaborasi dengan komunitas-komunitas Kota Bandung. Nah, adapun yang keempat atau threat atau ancaman, masjid tidak berada di tengah-tengah masyarakat, hanya sebatas transit saja. Nah, kemudian adapun penerapan strategi yang dilakukan oleh pengurus masjid dalam memakmurkan masjid. Nah, yang pertama itu kekuatan atau strength, mampu mengambil keuntungan dari peluang atau opportunity yang ada. Nah, yang kedua, mengatasi kelemahan atau weakness dengan peluang atau opportunity yang ada. Yang ketiga itu kekuatan atau strength, mampu menghadapi ancaman atau threat yang ada. Dan yang terakhir, mengatasi kelemahan atau weakness agar ancaman atau threat tidak menjadi nyata atau menimbulkan ancaman baru. Nah, kemudian kesimpulannya, dalam proses memakmurkan masjid, tentunya diperlukan kerjasama yang baik antar para pengurus dengan memanfaatkan kekuatan, peluang yang ada, dan tidak hanya berfokus pada kelemahan serta ancaman agar tidak menjadi ancaman baru. Nah, adapun beberapa poin yang menjadi kekuatan para pengurus dalam memakmurkan masjid. Nah, yang pertama itu ada strength atau kekuatannya, itu sumber daya manusia atau dengan kata lain pengurus yang berkualitas serta kompeten di bidangnya masing-masing. Kemudian berjalannya program dengan baik dan koordinasi yang baik pula antar pengurus. Kemudian pengelolaan keuangan yang amanah. Yang kedua, weakness atau kelemahan, tidak semua pengurus paham akan eksistensi masjid itu sendiri. Kemudian banyaknya penghambat saat menjalankan program kegiatan. Kemudian dana sering tidak memadai. Adapun opportunity atau peluangnya, letak masjid yang strategis berada di jantung kota. Kemudian tempat parkir yang luas, dekat dengan pusat pemerintah daerah Kota Bandung. Masjid Agung Al-Ukhwah yang sudah terkenal, menjadi tempat wisata religius, berkolaborasi dengan komunitas-komunitas Kota Bandung. Yang terakhir adalah threat atau ancaman, masjid tidak berada di tengah-tengah masyarakat, hanya sebatas transit saja. Alhamdulillah, demikian presentasi penelitian saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.